Jumpa lagi bersama saya Ki Enung dalam wayang golek yang wayangnya cuma 2. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kesehatan adalah nomor 1 setelah orang itu hidup, ya Mas Bro. Jagalah kesehatan, jangan mengabaikan yang namanya kesehatan. Tidak ada orang lain yang menjaga kesehatannya orang lain kecuali dirinya sendiri, Mas Bro, ya. Semoga kita diberikan rezeki, ya, supaya kita itu dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya, supaya anak istri kita itu selalu berbahagia dengan kita mendapatkan rizki yang halal. Amin ya robbal alamin, ya. Berusahalah, jangan patah semangat dalam usaha apapun, ya. Ini yang namanya perjuangan dalam usaha apapun, karena kita istilahnya harus memperjuangkan hidup. Karena apa? Hidup itu harus diperjuangkan. Ya, kalau nggak diperjuangkan, nggak makan, nggak ini, nggak diperjuangkan, pengen ini nggak diperjuangkan, nanti cuman dalam hati gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Stroke, nah, pikiran terus tapi nggak mau berjuang, ya, maksudnya kayak gitu, bro, ya. Ya, harus kita perjuangkan selagi kita masih bisa. Dalam arti apa? Kita pengen beli sesuatu itu banyak, ya Mas Bro, ya. Pengen beli sepeda, keinginan orang kan lain-lain. Ada yang pengen beli motor, ada yang pengen beli mobil, rumah bertingkat dan sebagainya itu harus diperjuangkan, ya. Dalam arti kita sendiri yang harus memperjuangkan, ya, mungkin dengan cara kita berusaha, jangan patah menyerah. Nah, itu ya salah satu istilahnya cara bahwa kita itu harus berusaha kayak gitu. Dalam arti kita itu pengen sesuatu itu bukan cuman harus berdoa saja, ya. Di samping berdoa kita harus berusaha kayak gitu, ya. Nah, yang namanya usaha itu adalah bentuk nyata bahwa kita itu harus bergerak. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Gagal kita harus tahu di mana kita letak kegagalannya supaya tidak terulang kembali, ya. Istilahnya itu yang namanya usaha itu tidak ada jaminan untuk sukses. Tapi tidak berusaha itu sudah pasti orang itu gagal karena tidak mau berusaha, ya. Ya, intinya apa? Dalam usaha kita itu ya ibaratnya seperti orang itu YouTube itu harus konsisten, ya. Pokoknya konsisten itu berarti dijalanin kayak gitu, dijalanin itu. Jangan istilahnya ngeluh, nanti nggak jalanin usahanya, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha lagi, itu nggak bakal jadi.
itu sudah pasti gagal ya. Karena apa? Setiap usaha suatu saat pasti akan ada hasilnya ya. Jadi apa? Itu sudah pasti bahwa ya, orang yang berusaha sungguh-sungguh, apapun usahanya, suatu saat pasti akan mendapatkan keberhasilannya. Itu hukum dunia. Hukum di dunia itu ya, yang ditanam itu tumbuh. Karena kita hidup di dunia, di bumi, bukan di planet bulan atau di planet matahari atau yang lain, maksudnya gitu. Itulah hukumnya ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itulah yang kita tanam. Suatu saat itu pasti akan menuai keberhasilan. Cuman apa yang kita tanam, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan, ya mungkin yang kita tanam itu padi, ya bisa jadi 3 bulan kita langsung dapat buahnya atau panen. Yang kita tanam itu pohon kelapa, itu puluhan tahun baru berbuah dan menghasilkan bagi yang menanam. Itu sama saja dengan yang namanya orang berusaha. Bayangin saja kalau ada orang yang dari anak bercita-cita menjadi suatu pengusaha atau mendapat gelar. Dia itu dari istilahnya sekolah dari kecil, istilahnya playgroup atau PAUD atau dari TK, itu sampai kuliah itu berapa tahun baru mendapatkan gelar, baru mendapatkan jabatan setelah dia bekerja. Nah, itulah yang dimaksud yang tertanam di situ itu berpuluh-puluh tahun baru menghasilkan. Begitupun dalam usaha yang lain, itu sama saja. Mau kita berdagang, mau kita bekerja, semua itu ada prosesnya. Istilahnya seperti itu. Nah, prosesnya itu kita harus menjalani ya, harus mengikuti apa yang menjadi proses tersebut. Nah, nggak mungkin yang namanya pedagang nasi goreng mengikuti prosesnya tukang bangunan, itu nggak mungkin. Yang pasti yang ada masalahnya ya di sekitar jualan itu sendiri, karena jualannya nasi goreng. Masalahnya orang bangunan, masalahnya kuli bangunan itu akan beda dengan masalah yang ada dengan tukang nasi goreng. Ibaratnya seperti itu, selalu ada proses yang berbeda ya. Jadi kalau dijelaskan, kita harus tahu masalahnya apa, orang itu yang dikerjakan itu apa ya. Jangan patah menyerah. Pokoknya dalam berusaha apapun kita, bahwa angan-angan kita itu harus besar, harus punya keinginan, karena itulah yang terutama menggerakkan semua anggota badan, anggota tubuh bergerak dari pikiran karena memiliki keinginan atau angan-angan. Ya, jadi angan-angan itu penting. Angan-angan kalau orang Tegal itu kayak gitu ya. Kalau anak sekolahannya cita-cita kayak gitu, harus punya keinginan ya, supaya kita itu menjadi tujuan ya yang positif. Dalam arti saya pengen, tujuannya istilahnya angan-angannya pengen punya rumah tingkat. Nah, itu penting sekali dalam suatu kehidupan, supaya
ke depan itu kita itu lebih baik dari hari sekarang, kayak gitu ya. Jadi angan-angan dalam pikiran itu kemauan yang diperjuangkan, ya itu suatu saat akan menjadi kenyataan, ya akan menjadi kenyataan. Entah bagaimana itu caranya, tidak akan lepas dari profesi yang dijalani ya. Kita punya keinginan, pengen punya rumah tingkat ya. Nah itu kepribadian kita ya, profesi kita, sehari-hari kita itu sudah menunjukkan bahwa suatu saat saya itu punya rumah tingkat ya. Itu harus bagaimana ya, istilahnya ya, supaya kita itu sesuai dengan apa yang kita miliki ya, pakaiannya yang rapi ya, berangan-angannya yang besar ya, supaya kita pantas memantaskan diri bahwa kita itu punya rumah tingkat. Itu penting, itu sangat penting. Seakan-akan hal itu sudah terjadi, sudah dimiliki ya. Setiap hari dalam pikiran suatu saat pasti akan terjadi. Kita memiliki apa yang kita angan-angankan, entah bagaimanapun caranya, itu tidak akan lepas dari profesi yang dijalani ya. Itu istilahnya walaupun dia hanya seorang pedagang ya, suatu saat akan mendapatkan istilahnya dagangan yang sangat luar biasa hingga uangnya terkumpul dan cukup untuk membangun rumah yang bertingkat yang menjadi keinginannya. Inilah yang dimaksud bahwa angan-angan itu penting supaya kita itu menjadi orang sukses ya. Semoga ya ini menjadikan inspirasi pemikiran bahwa pikiran pun harus kreatif. Dalam arti apa? Kita istirahat harus kita terapkan untuk istirahat ya, untuk berpikir usaha ada waktunya, untuk memikirkan pekerjaan ada waktunya. Itulah yang dimaksud otak kita itu harus kreatif untuk membagi segala urusan yang berawal dari pikiran kayak gitu, supaya itu kita tetap tenang, tetap istilahnya enggak apa itu kalau bahasa Tegalnya itu gerusak-gerusu kayak gitu loh ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Ya semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang yang sukses ya. Salam bahagia.